kabarnya hari ini? Kak Kris yakin semuanya sehat dan luar biasa. Nah, pagi hari ini kita mau bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah menjagai kita, Tuhan sudah memberkati kita. Kita bisa bangun pagi hari ini, kita bisa sekolah minggu, kita bisa tersenyum, kita bisa makan tadi pagi. Itu semua adalah berkat pemeliharaan Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih ya Allah atas segala berkat dan penyertaan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Apabila sebentar lagi kami mau bersama-sama memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan yang memberkati. Terima kasih. Amin. Ya adik-adik, Tuhan yang senantiasa ada bersama kita, Tuhan yang tadi menjaga kita ketika kita terlelap, ketika kita beraktivitas. Nah, Tuhan itu juga yang akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Kak Kris mau ajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu, judulnya Hatiku Percaya. Nah, biar adik-adik ingat ketika mendengar lagu ini atau menyanyikannya, biar kita semua ingat bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah harapan kita, dan Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang kita percaya. Hatiku percaya. Hanya padamu
Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau dikuatkan kembali oleh firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman ini semakin membuat kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkau adalah kota benteng kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan kembali lagi melanjutkan pembelajaran kita tentang firman Tuhan. Adik-adik, sebelumnya adakah yang tahu simbol apa ya ini? Ini minuman apa ya? Ya, ini adalah simbol dari energy drink atau minuman penambah energi. Minuman ini biasanya dikonsumsi oleh orang-orang yang akan melakukan aktivitas fisik yang berat atau kerjanya memerlukan kemampuan fisik yang sangat berat gitu. Jadi harus melakukan banyak tindakan menggunakan kekuatan otot. Nah, biasanya orang-orang itu akan mengkonsumsi energy drink untuk menambah energi sehingga tetap terjaga dan tetap kuat untuk melakukan serangkaian aktivitas fisik. Namun, tentunya jika dikonsumsi jangka panjang tidak baik ya untuk kesehatan. Dan untuk adik-adik yang memang nggak memerlukan aktivitas fisik yang berat, nggak perlu coba-coba untuk mengkonsumsi minuman jenis ini. Apa sih kaitannya Kak minuman jenis ini dengan firman Tuhan kita hari ini? Nah, hari ini kita akan mendengar kisah seorang nabi yang setelah memakan sesuatu, maksudnya apa ya? Setelah memakan sesuatu, ia bisa berjalan selama 40 hari, melakukan perjalanan selama 40 hari. Wow, dari satu tempat ke tempat yang lain. Luar biasa sekali ya. Jadi Kak Kris bisa sebut makanan ini adalah super energy food, makanan yang penuh dengan energi. Siapa nabi itu dan bagaimana kisahnya? Yuk kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan 18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan 18. Adik-adik bisa baca di rumah, lalu nanti bisa share ke guru kelas masing-masing di WA group ayat mana sih yang paling menarik untuk adik-adik. Menurut aku Kak ayat ini paling menarik. Kenapa? Nah itu kita bisa sharekan nanti ya di grup kelas masing-masing. Nah kali ini Kak Grace mau bacain dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa seorang dari mereka itu, maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukupkanlah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dalam ayat ini kita tahu bahwa Elia begitu takut terhadap ancaman Ratu Isabel. Ratu Isabel memiliki ikrar untuk membunuh Elia, sama seperti ia membunuh nabi-nabi Baal. Dan Elia begitu takut. Bahkan ketakutan itu membuat Elia ingin mati. Jadi bisa dikatakan kondisi Elia saat itu ya bisa kita bilang depresi, takut, kalut. Sama seperti mungkin ketika kita melihat ada masalah yang besar, aduh kok nggak bisa-bisa ya, kok nggak selesai masalahnya begitu besar, ya Tuhan ambil nyawaku. Ini yang dilakukan oleh Elia. Elia begitu takut, sangat takut. Dan ketika Tuhan mengetahui bahwa Elia saat itu sedang takut, Tuhan memahami Elia, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan kita simak di ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata kepadanya, bangunlah dan makanlah. Wah, Tuhan memberi Elia makan. Apa yang dimakan? Yang dimakan adalah roti bakar dan segelas air. Dan malaikat Tuhan membangunkan Elia 2 kali untuk memakan ini.
Dan luar biasanya makanan ini yang kayak tadi Kak Grace sebut super energy food. Karena makanan ini Elia bisa berjalan selama 40 hari dari Bati masuk ke padang gurun di wilayah Beersheba. Kalau kita lihat petanya, di padang gurun di wilayah Beersheba sampai ke Gunung Horeb. Perjalanan yang jauh dilakukan 40 hari dan Elia memperoleh kekuatan karena makanan ini. Dan ketika sampai di Gunung Horeb, Elia juga masih takut. Elia masih bingung ketika Tuhan bertanya, "Hai Elia, apakah kerjamu di sini?" Dia menjawab, "Aku bekerja segiat-giatnya untuk Allah, tapi ada yang mau membunuh aku. Aku takut." Dan Tuhan menyuruh Elia untuk keluar dan melihat di dalam api, di dalam guntur, di dalam angin yang kencang. Di situ Elia tidak menjumpai Tuhan. Tetapi di angin sepoi-sepoi basah, Elia merasakan kehadiran Tuhan. Nanti adik-adik bisa cari lalu share ke guru kelas masing-masing di ayat sebelah mana ya, ayat berapakah ya yang ngomong bahwa Tuhan itu hadir di angin sepoi-sepoi basah. Dalam angin sepoi-sepoi Tuhan hadir. Nah, ini mau kembali lagi menguatkan kita bahwa ketika kita takut, Tuhan memahami itu dan Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita jalan supaya kita tidak terkurung dalam ketakutan kita. Pertama, Tuhan tadi memberikan kita makan untuk kita memperoleh kekuatan. Tuhan memberikan kita sumber daya untuk kita memperoleh kekuatan. Sumber dayanya seperti apa ya? Kalau dalam kisah Elia, ada malaikat Tuhan yang menjadi sumber daya Elia. Tapi dalam kehidupan kita, ketika kita takut, ketika kita bingung, kita punya orang tua yang bisa menjadi sumber kekuatan kita. Kita punya teman, kita punya kakak sekolah minggu. Bahkan mungkin ketika kita ragu untuk cerita, kita mau cerita dengan orang, bingung kita mau cerita dengan siapa, kita bisa cerita ke Pak Pendeta atau Bu Pendeta, kita bisa cerita. Ini menjadi sumber daya kita untuk kita bisa kuat ketika kita mengalami ketakutan. Dan yang kedua, kita mau lihat bahwa Allah itu senantiasa ada melalui angin sepoi-sepoi peristiwa yang sederhana ya, hal yang sederhana, hal yang tidak begitu spektakuler, tidak dahsyat, tapi angin sepoi-sepoi, angin yang pelan, tapi Allah ada. Nah, dalam kehidupan kita juga sama, ketika kita takut, mungkin kita nggak bisa menemukan Allah dalam peristiwa yang sangat spektakuler atau luar biasa. Tapi Allah ada dalam keseharian kita. Allah ada bersama kita ketika kita takut. Allah menyertai kita senantiasa. Dan kemudian Allah memberikan kita kekuatan untuk terus melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Jadi ketika kita sedang takut, kita merasa nggak mampu, kita merasa sedih, kita mau ingat kembali kisah Elia ini. Bahwa Elia pun seorang nabi yang luar biasa pernah mengalami rasa takut. Dan itu wajar. Dan Tuhan memahami ketakutan Elia. Tuhan juga memahami ketakutan kita. Kalau kita sedang takut, kita sedang bingung, Tuhan memahami itu. Namun Tuhan tidak diam saja. Tuhan sudah memberikan kita sumber daya yang dapat membantu kita untuk kembali menemukan kekuatan kita. Tuhan juga senantiasa menyertai kita. Dan dua hal itu kemudian dapat menguatkan kita untuk kembali lagi melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Sama seperti sekarang ini mungkin kita takut karena di rumah saja, belajar online, kok tiap hari kasusnya makin naik, takut. Tapi kita mau ingat bahwa Tuhan sudah memberikan kita sumber daya. Tuhan memberikan kita para dokter dan tenaga kesehatan. Tuhan memberikan kita teman-teman yang menguatkan. Tuhan memberikan kita pemulihan dan penyertaan. Itu yang perlu kita ingat adik-adik. Sama seperti Elia, kalau saat ini kita takut, kita mau ingat lagi ada orang-orang yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita menemukan kekuatan. Dan yang paling penting, ingatlah Tuhan senantiasa menyertai kita. Yuk kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kami. Engkau Allah yang selalu ada untuk kami. Ketika kami takut,
biarlah kami mengingat bahwa Engkau ada, biarlah kami boleh kembali lagi memperoleh semangat kami, memperoleh kekuatan kami melalui orang-orang yang Tuhan sudah hadirkan untuk kami. Terima kasih ya Allah, amin. Nah, untuk adik-adik yang sekolah minggu, nanti bisa share ke guru kelas masing-masing, apa sih yang membuat kita takut saat ini? Seperti apa? Dan biarlah kita melalui komunitas dalam sekolah minggu itu, melalui grup kelas sekolah minggu, kita boleh memperoleh kekuatan kembali untuk terus berkarya bagi Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Kakak mau ingatkan untuk kita juga memberikan persembahan buat Tuhan. Kalian bisa memasukkan persembahan ke dalam kotak yang ada di dekat kantor gereja, atau minta tolong papa mama untuk transfer persembahan ke rekening gereja. Oh ya, kita juga bisa transfer persembahan langsung lewat handphone. Kalian bisa minta tolong papa mama untuk scan QR code gereja dari aplikasi mobil banking atau dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan lainnya. Nah, setelah ini kita kerjakan aktivitas yuk. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan sama-sama. Nah, untuk adik-adik yang kelas besar, kita mau kembali lagi merenungkan tentang firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini. Nah, nanti kita sama-sama ngobrolin ya dengan guru kelas masing-masing. Nanti sebelum kita kembali ke aktivitas kita juga akan menerima berkat dari pendeta. Wah, senang sekali ya. Kita mau jumpa lagi minggu depan dalam YouTube Sekolah Minggu GKI Pajajaran. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Puji Tuhan, anak-anak sudah menyelesaikan sekolah minggu dengan baik. Dan kita bersyukur tadi boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh memuji Tuhan. Dan sekarang kita akan menerima berkat Tuhan sebagai bekal kehidupan kita setiap hari. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus ada bersama dengan anak-anak sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.